Nah, kita bicara tren ke depan. Tren ke depannya, motor itu akan semuanya pasti akan apa nih? Sistem injeksi. Kalau kita bicara tren ke depan, cc-nya pasti juga makin besar. NMAX berapa cc-nya? 155. PCX berapa? 150. Ya, udah mulai tuh motor-motor gede, rata-rata ber-cc gede. Makanya sebenarnya ada peluang untuk buka bengkel motor. Saya kadang kepikiran gini, saya coba buka bengkel motor skutik atau skuter 150 misalnya. Jadi kita hanya nerima motor yang cc-nya gede-gede. Laku gak kira-kira? Laku. Tinggal apa? Tinggal nanti kita lakukan promonya di mana, di media sosial dan sebagainya. Jadi motor-motor yang punya motor NMAX ya, kasih aja kartu nama, Pak, nih ke bengkel saya, Pak, nih ke bengkel saya, Pak, nih ke bengkel saya. Itu luar biasa. Peluangnya masih sangat besar. Jadi kalau kita bikin bengkel Matic saja, itu kan semua motor Matic masuk. Ini skupnya kita perkecil lagi, misalkan buka bengkel khusus skutik yang cc-nya di atas 150. Nah, jadi yang masuk itu ntar motor-motor apa? NMAX, PCX, Vario yang 150 ya. Nah, Piaggio mungkin. Tapi Piaggio itu punya bengkel tersendiri dia. Buka bengkel Piaggio saja itu udah luar biasa. Ada di Cibubur, itu khusus bengkel Piaggio. Lumayan ramai sampai sekarang. Dan kalau bengkel Piaggio itu servisnya mahal. Servisnya kalau nggak salah 60.000. Servisnya doang. Karena memang motornya memang banyak. Motornya memang mahal. Motornya kan di atas rata-rata di atas 25 jutaan. Piaggio itu. Ya. Nah, teknologi juga semakin tinggi sekarang. Sekarang ada teknologi VVA. Ini ada di motor NMAX ya. Di Aerox ini udah ada nih. Variable valve actuator. Nih. Fungsinya ujung-ujungnya apa? Mengiritkan bahan bakar. Nih. Jadi valve-nya, ya, klepnya ini akan terbuka. Itu disesuaikan dengan kondisi beban mesin. Jadi beban mesin, kalau dibutuhkan beban mesin yang berat, maka pasokan bahan bakarnya akan semakin besar. Valve-nya akan terbuka semakin lama dan semakin lebar. Tuh, makanya teknologi ini. Atau teknologi yang berkembang sekarang juga ada teknologi DOHC, Double Overhead Camshaft. Ya, di beberapa sepeda motor sudah ada. Atau teknologi yang lain sekarang ACG starter. Ya, motor-motor sekarang starternya udah sangat halus. Ya, udah sangat halus nih. Dia pakai ACG starter. Atau smart key. Smart key ini apa? Teknologi kunci pintar, ya, kunci pintar. Ya. Nah, untuk mengantisipasi perubahan teknologi tersebut, apa yang harus kita lakukan? Banyak sebenarnya yang harus kita lakukan. Sekarang Anda kan lagi belajar nih. Di sini belajar fokus tentang teknik sepeda motor. Berarti ini harusnya mah udah di luar kepala. Di luar kepala alias lupa dong, Pak, di luar kepala. Kuasain bener-bener pengetahuan dan keterampilan SDM, training product knowledge. Pahami dengan benar motor-motor injeksi itu apa aja, kemudian sensornya itu apa saja, bagaimana cara menservisnya, ya, kalau ada kerusakan ini bagaimana. Ini kan semua ada di sini, ya. Kalau nggak tahu, diskusi antara teman satu dengan yang lain, gitu. Jadi kalau lagi belajar di sini, fokusin belajar, Anda akan dapat ini semua. Tools dan peralatan. Oh, ternyata tools dan peralatan ini ada toh. Scanner untuk injeksi misalkan. Punya ya Pak Bud di sini ya? Scanner ada ya? Nah, ada. Artinya kamu bisa pelajari. Atau kalau kamu lagi ketakuti, kamu lihat, oh itu pakai engine scanner, bagaimana cara makainya? Kuasain. Kalau nggak dikuasai, setengah-setengah ya jadinya juga ntar setengah-setengah kamu. Ya. Jadi untuk mengantisipasi perubahan teknologi sekarang, ini penggunaan impact driver. Pakai. Jangan cuman pegang-pegang, gimana nih cara makainya gimana nih, ya. Nah, biar keren, biar juga pekerjaan itu bisa
cepat, ya, bisa cepat dan juga kelihatan bahwa bengkelnya itu punya nama, ya kan? Wah, di sana mau pakai alatnya canggih, tuh. Atau juga pakai cas aki digital, atau juga pakai tachometer digital. Kemudian sistem perawatan pelajari juga. Untuk apa Pak? Nih, untuk memberitahu kepada konsumen bahwa Pak, Bapak ganti oli setiap berapa kilometer? 2000 kilometer. Tiap 2000 kilometer ganti Pak, gitu. Kalau oli gearnya kapan Pak? Gantinya 5.000 boleh. 5.000 sampai 8.000 kilometer untuk mengantisipasi 5.000. Atau kalau gampangnya ngomongnya gini, 2:1. 2 kali ganti oli mesin, 1 kali ganti oli gear. Tapi orang Indonesia mah kaya-kaya hebat. Apalagi kita nih orang Jakarta mah hebat-hebat. Kalau dia ganti oli pasti maunya dua-duanya diganti. Tuh. Nah kalau bengkel mah senang aja ya. Iya. Pak, oli gear sekalian. Oh iya deh, oli gear sekalian. Tambah 15.000. 15.000 modalnya berapa tau gak? Jualnya 15.000. Modalnya tuh antara 10.500 atau 11.000. Berarti untungnya berapa? 4.000. 4.000 tuh cuma ngapain doang, buka baut 2 kan? cut, udah sang lagi 4.000. Tuh. Lumayan. 4.000 yang oli belakang, oli depan 4.000. Tuh. Servis berapa? 35.000. 35.000 tambah 8.000. Dapat 43.000. 43.000 itu jasa. Artinya apa? Nggak ada modal kan? Ya modalnya modal tadi ya, oli ada. Kalau servis kan jasa murni. Jadi modalnya adalah apa nih? Skill, keterampilan kita. Tuh. Ya, kalau kita punya keterampilannya bisa jadi uang. Jadi kalau lagi belajar begini, jangan setengah-setengah belajarnya. Sampai pinter, sampai oke gitu. Gimana caranya Pak biar bisa sampai oke gitu? Belajar yang namanya skill itu nggak susah sebenarnya. Tinggal apa keinginan yang kuat, satu ya, keinginan yang kuat. Dan yang kedua, sering melakukan, nah itu aja. Kalau baru melakukan sekali, terus bosenan, ya gimana mau berhasil? Sekali bongkar, oh begini. 2 kali bongkar, oh begini. 3 kali semakin cepat. 4 kali, oh semakin tahu analisanya. Oh begini yang gampangnya, begini yang mudahnya. Paling enggak dalam proses belajar itu 10 kali lakukan. Kalau udah 10 kali bongkar pasang 10 kali itu udah lumayan. Tapi udah ahli belum? Belum. Kenapa? Karena proses belajar di sini dengan proses belajar di bengkel sama apa enggak? Beda. Kamu di sana di bawah tekanan. Tekanan apa? Konsumen. Waktu. Ya. Waktu bekerja terus. Kemudian juga kan kamu juga boleh dibilang ada kekhawatiran. Ya, di bawah tekanan kekhawatiran. Kalau salah gimana nih? Kalau ini gimana nih? Gitu. Namanya juga lagi belajar gitu. Ini bautnya kok kurang 1 nih, gimana nih? Wah, tambahin kalau bautnya kurang 1. Ya, artinya kita harus melakukan antisipasi perubahan teknologi motor dengan ini. Ya, lanjut. Nah, kalau dilihat sekarang mekanik sekarang udah lebih keren. Harusnya kamu juga posisinya di mana nih? Di sini apa di sini? Lagi belajar. Mau di sini? Ini mekanik yang autodidak nih. Tahu autodidak? Mekanik yang dia itu bisanya karena dia sering bongkar, pasang, jadi tahu gitu. Lama gak belajar begini? Lama. Nah sekarang posisi kamu ini belajar nih 3 bulan sampai 5 bulan. Harusnya lebih cepat. Tuh. Jadi kalau dilihat pergeseran orientasi mekanik. Mekanik sekarang SDM-nya lebih muda. Diajak Pak Budi ke Yamaha sana. Wah, itu ada yang namanya YES, Yamaha Education School. Yamaha Education School itu lamanya kalau nggak salah 5 sampai 6 bulan. Ya, itu masih muda-muda. Itu calon-calon mekanik dari Yamaha. Tuh. Ini mereka nih lagi belajar. Cita-citanya biasanya lebih tinggi.
Kamu juga harus begitu, punya cita-cita lebih tinggi. Jangan punya cita-cita bengkelnya hanya kecil begini gitu ya. Kalau bisa bengkelnya bisa lebih dari 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Ya, cita-citanya lebih tinggi. Gaya hidupnya komunitas. Biasanya kan kalau kamu kan gitu, komunitas. Ya, apalagi kalau kamu punya motor, modalin punya motor ADV 150 misalnya. Terus kamu bikin komunitas. Habis bikin komunitas, terus buka bengkel khusus ADV 150. Laku nggak? Laku saya yakin. Sekarang ADV 150 udah mulai kelihatan tuh di mana-mana. Mantap. Kita bikin tadi saya bilang, bengkel motor skutik 150 ke atas, ada gitu. Bengkel 150 ke atas gitu. Ya. Kemudian lebih percaya diri, penampilannya lebih keren. Anak-anak muda kan penampilannya lebih keren. Akses informasi tinggi. Kalau ada masalah apa-apa langsung buka YouTube. Coba kalau yang tua-tua dulu. Zaman Bapak mah HP udah ada sih ya. Kalau zaman-zaman di era yang umurnya sudah di atas 50 tahunan, itu kayaknya dulu tuh sepi, nggak ada HP, nggak ada. Adanya dulu pager, inget banget ya. Pager, itu kalau punya pager udah keren banget itu. Di sini nih, taruhnya di gesper, ini punya tinit gitu. Buka, udah keren banget itu dulu. Ya. Sekarang mah punya HP semua, tinggal calling ya. Cenderung dinamis ya. Pintar melihat peluang, iya. Seperti tadi, melihat kondisi motor, sekarang motor matic banyak. Ah, ini peluang. Berarti saya harus buka bengkel matic. Tuh. Ya. Ada yang pernah ke tempat Jainal? Nih. Oh, semua udah. Nah, Pak Jainal itu dulu adalah murid saya di Takutik. Ya, jadi kemarin juga baru ketemu ya, main dia kemarin ke bengkel. Oke, kita lihat persaingan bengkel sekarang. Udah mau masuk ke persaingan bengkel nih, sebelum masuk ke tools membangun bengkel motor dengan tools yang tepat. Persaingan bengkel, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Ini gambar apa? Planet ban, pernah lihat? Pernah lihat ya di jalan-jalan ya. Ini bengkel ini khusus apa? Ban. Ada olinya? Ada. Ada kanvas remnya? Ada. Berarti dia memfokuskan diri ke bengkel istilahnya yang fast moving, ya benar. Yang cepat penggantiannya. Oli kan cepat. Ya, ganti ban kan sekalian ganti kanvas. Ya kan? Jadi kalau buka ban kan kanvasnya pasti kelihatan. Berarti sekalian. Oh, Pak, kanvasnya udah tipis, Pak. Konsumen tuh kalau digituin gimana kira-kira? Oh iya dah sekalian. Tuh, begitu. Jadi memang kadang harus ditawarkan. Makanya proses marketing itu kan menawarkan. Ya. Jadi kalau mekaniknya diem-diem aja, bengkelnya dapat uang nggak? Dapat profit nggak? Enggak. Niatnya jual ban nih, ban. Dibuka bannya botak, Pak. Iya. Ketika buka ban, ganti ban, lihat kanvas rem. Kanvas remnya tipis, Pak. Udah, Pak. Oh iya ya, iya. Sekalian Pak diganti. Ya udah sekalian. Nggak ganti ban doang akhirnya kan. Tanya coba. Proses marketing itu proses bertanya juga. Pak, ganti oli kapan terakhir? Wah, udah lama. Sekalian aja Pak ganti oli. Udah dapat 3. Ban, kanvas, oli. Nah, kalau yang seperti ini. Kalau yang ini jualan oli doang. Jualan oli sekarang tuh di toko-toko besar pun, di mana tuh di Transmart itu udah ada oli. Kenapa? Karena mungkin orang mau sekalian belanja, sekalian mau beli oli. Tuh. Ini bengkel apa nih? Mau lihat ya? Ini bengkel adanya di Alfamart. Bengkel khusus ngapain doang? Ganti ban, ganti aki, ganti kanvas, servis juga ya? Iya. Tuh. Ini kalau motor masuk, ada berapa motor kira-kira maksimal? Banyak kan. Satu aja udah penuh ini. Satu ini masuk masuk penuh dah. Mekaniknya cuma 2. Ya, mekaniknya cuma 2.
Kenapa? Karena ngelihat pangsa pasar motor itu begitu besar, akhirnya ada peluang dilihat, wah kalau saya buka bengkel di Alfamart, kecil aja, 1 motor, 2 motor masuk, lumayan nih, tuh. Akhirnya dilakukan, bayangkan. 1, 2, ya 1 motor selesai, ntar ada lagi, misalkan ada lagi. Walaupun kita belum bisa lihat ini perkembangannya bagaimana ke depannya, tapi ini udah dilakukan oleh orang gitu kan, udah dilakukan. Atau bengkel ini apa bengkel apa nih? Online, home service. Datang ke konsumen, servis di rumahnya konsumen. Ya, servis, ya ganti oli di sana. Berarti dia bawa kompresor, Pak. Ada nih, ini kompresor nih. Nih. Tapi sampai sekarang saya belum nemuin nih kompresor yang kecil begini yang bisa dibawa-bawa. Ya bisa dibawa-bawa, cuman kalau nyalainnya butuh listrik. Ini masalahnya, kalau butuh listrik kan sama aja dengan kita ngambil listrik orang gitu ya. Nah, apakah nih storage doang? Saya juga lagi nyari juga. Storage itu ngisinya di bengkel kita, disimpan gitu. Terus ntar kalau diperluin baru dipakai. Tapi kan bakal habis tuh. Bisa juga. Tapi paling tidak kalau udah bentuknya begini udah keren juga sebenarnya. Ya kan? Keren. Seragamnya, motornya ada nih yang diservis. Langsung ke rumahnya. Ini ke depan akan begini loh. Ini ke depan nih. Orang udah nggak mau buang-buang waktu ke bengkel. Di bengkel itu lama banget buang waktunya. Bisa 1,5 jam sampai 2 jam. Belum kalau motornya bermasalah. Tuh. Maka yang paling efektif sekarang adalah home service. Tapi home service itu kalau baru mulai itu sulit. Kenapa sulit, Pak? Gitu. Ya karena kita kan harus memperkenalkan diri ke banyak orang. Tapi kalau kita udah punya bengkel, bengkelnya itu bengkel pusat, kita melakukan home service lebih gampang. Kenapa? Karena kalau ada apa-apa tinggal dibawa ke bengkel pusat. Tuh. Tapi kalau cuma hanya sekedar ganti oli, servis ringan gitu ya, itu di rumah nggak ada masalah. Udah ke rumah, ya kayak gitu. Nah, atau bengkel seperti ini bengkel yang di Kebagusan, bengkel motor matic. Jadi kalau kita perhatikan persaingan bengkel di era saat ini banyak bertambahnya bengkel resmi atau bengkel franchise atau bengkel yang spesialis. Paket produk dan layanan makin berkembang. Bisa ban doang, bisa oli doang, bisa kanvas doang gitu. Penggunaan alat juga yang berteknologi. Sekarang teknologinya udah semakin canggih. Jadi sekarang buka kunci itu kalau keras itu udah nggak pakai kaki lagi. Kalau keras kan bisa pakai kaki ya. Keras banget. Nah, pakai kaki. Karena udah ada teknologi impact driver tuh, makin canggih. Mendekat atau menjemput konsumen, home service. Ini peluang sebenarnya kalau kamu coba mau lakukan. Lebih menjaga atau mengikat konsumen, optimalisasi data konsumen. Ya, jadi sekarang diikat konsumen itu banyak sekarang diikat dengan apa? Dengan hadiah, dengan voucher. Ya, kalau yang di sini kan ini diisi pakai angin nitrogen kan? Nah, ntar dikasih voucher. Bapak ntar kalau bocor misalkan silakan Bapak isi angin di tempat-tempat kami menggunakan voucher ini gratis tuh. Jadi diikat benar-benar konsumen sekarang. Ya, seperti itu.